Ikut kelompok yang tadi ya. Mana dia kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita memulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Kepada Yesus kami persilakan. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi ini, mari kita berdoa mulai. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan absen kalian dulu. Ada berapa yang tidak hadir? 4 orang. Atas nama? Bobby, sama alasan sakit ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang masih ingat tentang pembelajaran kali lalu. Pembelajaran kali lalu, topik pembelajaran kali lalu itu dia berbicara tentang apa? Mungkin ada yang masih ingat. Ya, kita kemarin membicarakan tentang tes deskriptif ya, yaitu tentang memancing ya. Apa yang dilakukan siswa ketika dia memancing di Pulau Seribu. Ya, baik anak-anak semua, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu take personal account. Yang mana pengertian atau definisi daripada personal account itu adalah pengalaman pribadi yang terjadi di masa lampau. Pengalaman pribadi yang kalian lakukan. Misalnya kalian aktivitas setelah bangun tidur itu kalian bikin apa? Ya toh, pasti mempersiapkan diri, ada yang membantu orang tua, menyapu, mencuci piring dan sebagainya. Setelah itu mandi, menyiapkan diri baru ke sekolah. Itu adalah pengalaman kalian yang kalian lakukan di waktu pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Nah, dalam take personal ini kalian disuruh untuk menulis pengalaman pribadi kalian di masa lampau ya. Jadi misalnya Pak Guru masuk kelas, setelah itu Pak Guru akan membicarakan kepada kalian, coba anak-anak semua coba tuliskanlah pengalaman yang kalian lakukan dari pagi hingga kamu datang ke sekolah ini. Maka kalian akan menuliskan misalnya saya bangun pagi jam sekian, setelah itu saya menyapu, setelah itu mencuci piring, membantu orang tua, setelah itu saya mempersiapkan diri mandi, pakai seragam baru ke sekolah. Itu adalah aktivitas yang kalian lakukan setiap pagi. Nah, aktivitas yang kalian lakukan itu kalau umpamanya dia bangun jam 6 ya toh, sampai di sekolah otomatis jam 7 ya. Nah, kegiatan dari jam 6 itu dinamakan kegiatan pada masa lalu atau masa lampau. Jadi masa lampau itu bisa 1 minggu yang lalu, bisa juga 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 1 menit yang lalu, itu dinamakan masa lampau. Jadi untuk lebih memperjelasnya ini tentang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang punctuation atau penggunaan tanda baca. Tanda baca itu yang pertama itu capital letter, period dan titik. Untuk lebih memperjelasnya, Pak Guru akan putarkan video ya, kalian mendengarkan. Example. We pray to God. What I want.
Moscow, the capital of Russia, is a big city. Kinds of punctuation. There are 3 kinds of punctuation marks generally used in written English. 1. Full stop. 2. Comma. 3. Question mark. 1. Full stop. Rule 1. A full stop is used when the sentence is complete. Look at the following sentences. One. Pat jumps over the wall. 2. Jennifer is singing a song. 3. It is morning. 4. I am waiting for my sister. Rule 2. A full stop is used after the initials of a person, place or qualification, such as 1. George William Bush is written as G.W. Bush. 2. Master of Arts is written as M.A. 3. United States is written as U.S. Rule 3. A full stop is also used after a command sentence, such as 1. Shut the door. 2. May God give peace to the departed soul. 3. Please come and attend the class. Ya. Ya, jadi kalian bisa melihat lagi penggunaan tanda baca seperti yang diputarkan di video tadi ya. Itu adalah tanda baca yang terdiri dari capital letter, period, and comma. Jadi setelah kalian melihat di kelompok kalian masing-masing, untuk lebih memperjelasnya lagi, kalian sudah memperhatikan di video tadi ya. Nah, itu tentang penggunaan tanda baca. Yang mana kelompok kedua itu dia meneliti tentang identifikasi penggunaan tanda titik ya. Ya. Penggunaan tanda titik. Untuk kelompok ketiga masih dalam bacaan yang sama, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dalam kelompok ketiga ini ya. Yang mana pertanyaan pertama itu kelompok ketiga ya. How many kind of punctuation do you know from the personal recount said about? Mention it. Jadi, berapa banyak tanda baca yang kalian jumpai di dalam bacaan tersebut? Sebutkan. 3. Apa saja? Tulisan tangan, tulisan tangan dan tahun. Ada 3. Coba sebutkanlah tanda baca apa saja. Coba sebutkan tanda baca apa saja yang kalian jumpa di bacaan tersebut. Ada 3 kan? 8. Ada 3. 3 ya. Capital letter, period, dan koma. Iya toh? Ya. Coba hitung berapa tanda koma yang kalian jumpai di dalam bacaan tersebut.
Ada 8 ya. Ya. Jadi kalian sudah menghitung. Di dalam bacaan tersebut ada 8 tanda koma yang kalian temukan. Bagus. Untuk pertanyaan nomor kedua, when do we use function koma? Kapan kita menggunakan tanda koma? Silakan. Baca tanda koma. Kapan kita menggunakan tanda koma? Pemisahan tanggal dan tahun. Pemisah antara Tanggal dan tahun. ya, pemisah antara tanggal dan tahun. Jadi misalnya hari ini tanggal 1 September 2022 ya, pemisahan tanggal dan tahun. Di situ ada dijelaskan. Coba berikan contoh pemisahan tanggal dan tahun itu. Yes, February 4 2015. Ulang coba. Yesterday was February 4 2015. Ya. Kemarin yesterday was apa, coba ulang. Yesterday Yesterday was February February 4 2015 ya. Kemarin adalah bulan Februari 2015. Ya, coba sebutkanlah fungsi tanda koma berikutnya. Fungsi daripada tanda koma atau kapan tanda koma itu digunakan? Pemisahan alamat kota dan dengan negara. Ya, pemisah antara alamat kota dan negara. Bisa berikan contoh? Pemisah antara alamat kota dan negara, coba. I was in Samarinda, Indonesia. Ya, I was in Samarinda, Indonesia. I was in Samarinda, Indonesia ya. Jadi harus diletakkan tanda koma di situ. Berikutnya, ada yang tahu berikutnya? Kata penghubung di awal kalimat. Ulang coba. Kata penghubung di awal Ya, kalimat. kata penghubung di awal kalimat. Jadi tanda koma itu digunakan sebagai kata penghubung di awal kalimat. Sudah mengerti ya? Ya. Ataukah ada yang masih ada kesulitan? Penjelasan tentang recount teks pada pagi ini sudah selesai. Dan untuk materi selanjutnya itu kita akan membicarakan tentang teks deskriptif. Yang tadi itu teks naratif tentang personal recount. Pertemuan kali berikut kita membahas tentang teks deskriptif ya. Jadi harapan Pak Guru semoga apa yang kalian belajar pada pagi hari ini dapat kalian ulang lagi di rumah sehingga bisa menambah pengetahuan kalian tentang penggunaan daripada tanda baca tersebut. Ya? Iya dong? Mesti belajar lagi di rumah supaya kalian bisa menambah wawasan kalian untuk bisa mengerti tentang penggunaan daripada tanda baca tersebut. Ya, I think that's all of my explanation today, and I hope you will enjoy in your explanation today. So I give you homework untuk pertemuan kita pada kali berikutnya. Harapan Pak Guru mengerjakan tugas yang telah Pak Guru berikan ya. Baik, anak-anak semua, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru minta kesediaan Abraham untuk pimpin kita dalam doa penutup. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dan selamat siang. Siang, Pak.